Senyum manis penuh haru terpancar darinya setelah mendengar Roro Anissa terpilih menjadi wisudawan terinspiratif program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua karena selain dari prestasi juga menjadi pengayom dan teladan untuk adiknya dan juga menginspirasi teman-temannya. Segala usaha, perjuangan, ketekunan, dan kedisiplinan telah terbukti dapat menjadikan Roro mahasiswi berprestasi dalam berbagai kegiatan akademis dan non-akademis. Oke, baik Ibu, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Ibu, Mbak Roro terpilih sebagai mahasiswa teladan. Perasaan Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah ya punya putri Roro Anissa ini ya, selalu mulai dari kecil tuh memang selalu membanggakan orang tua ya, mulai dari SD, SMP, SMA, selalu mengikuti kejuaraan-kejuaraan gitu. Terus tapi yang paling prestasinya paling bagus tuh ya waktu di kuliah ini gitu. Prestasinya waktu ikut duta bahasa tahun 2018 itu juara 1. Terus yang kedua kampus mengajar ya, kampus mengajar itu terpilih. Dan yang ketiga ini yang bikin apa ya, terharu sebagai orang tua. Terpilihnya dia soalnya skripsinya itu apa ya gimana ya tuh, pokoknya gimana gitu rasanya, itu nggak bisa di apa ya di nggak bisa diungkapkan gitu. Pokoknya saya sama bapaknya itu wes wanti-wanti, moga-moga anakku yang kedua ini bisa lancar seterusnya, sukses gitu, bisa membawa adik-adiknya, kakaknya gitu, maksudnya itu dulu. Kalau sosok Mbak Roro ini di mata Ibu bagaimana sejak kecil sampai sekarang sehariannya, Bu? Kesehariannya ya rada rada ya gimana ya ada mokongnya ya, biasa ya anak ya, namanya anak ya itu. Tapi yang bikin saya suka itu selalu adik-adiknya tuh ditata, adiknya itu, ayo kamu gini, jangan sampai orang tua itu susah gitu, maksudnya itu. Makanya terus dia itu setelah dia sidang skripsi yang terakhir ini, itu dia membuka lembaga itu loh untuk ngelesi gitu. Terus adik-adiknya yang UTM itu diajak gitu, terus teman-temannya yang nganggur gitu diajak supaya gimana ya, supaya ada penghasilan gitu loh, maksudnya itu. Berarti Mbak Roro ini sosok pengayom. Iya. Terus Ibu, harapan untuk Mbak Roro ini ke depan setelah lulus apa kira-kira, Bu? Harapan saya ya sebagai orang tua ya semoga karirnya lancar, sukses gitu. Terus ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Roro Anissa ini tercapai lah gitu. Pokoknya dari kecil dia alhamdulillah tidak nyusahin orang tua itu toh wis sampai sekarang. Dan akhirnya ketika kuliah bisa berprestasi betul. Ya alhamdulillah ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Coba sampaikan kesan-kesannya terpilih sebagai mahasiswa inspiratif. Ya tentunya saya nggak nyangka kalau misalkan saya terpilih sebagai mahasiswa inspiratif. Saya juga bangga bisa terpilih di program studi PPKN. Oke.
selama kuliah aktif apa aja? Iya, jadi waktu masa kuliah itu saya ikut UKIM, karya ilmiah mahasiswa. Kebetulan saya itu strukturalnya dulu masih anggota biasa, terus tahun 2018 saya terpilih sebagai ketua satu. Selanjutnya tahun 2019 itu dimana keharusan saya untuk turun dari ketua UKIM karena saya harus menjadi ketua di Himpika. Lalu aktivitasnya ya sama seperti mahasiswa lainnya, mungkin ikut-ikut lomba gitu, mencoba ikut lomba gitu. Ya dulu waktu tahun 2017 tuh saya pernah ikut duta bahasa, tapi saya tuh ngalamin gagal. Cuma dari situ saya nggak nyerah karena saya tuh gregetan. Saya tuh pengennya tuh prodi PPKN itu sama seperti prodi yang lainnya punya prestasi gitu. Jadi akhirnya di tahun 2018 saya mencoba lagi dan akhirnya saya terpilih menjadi duta bahasa juara 1. Terus saya juga waktu itu lagi menggarap skripsi ya. Sebenarnya waktu garap skripsi itu benar-benar masa-masa yang naik turun karena itu menguras banyak waktu berpikir gitu. Tapi ada salah satu program yaitu kampus mengajar. Saya kira itu kampus mengajar itu gimana ya, saya tuh yakin nggak yakin karena itu kan seluruh Indonesia gitu dan 14.000 mahasiswa itu dan hanya beberapa yang diambil. Nah ternyata saya terpilih sebagai mahasiswa yang ikut kampus mengajar dari STKIP gitu. Ya itu sih salah satu hal menantangnya saya itu bisa ikut kampus mengajar sambil ngerjain skripsi karena itu benar-benar waktu yang harus terkuras habis, dimana kampus mengajar itu kan harus bikin laporan setiap hari, laporan setiap minggu, dan setiap bulan juga bikin laporan. Terus salah satu program baru aja kemarin tuh tanggal 5 November itu pengumuman, dan saya juga gak nyangka kalau misalkan saya masuk, dan alhamdulillahnya saya bisa memberikan apa ya, mungkin sebuah kenang-kenangan lah ke kampus saya tercinta ini. Saya terpilih di pendanaan Talenta Inovasi Indonesia tahun 2021. Ceritanya juga sudah berwirausaha nih. Apa dong wirausahanya? Iya. Jadi dari dulu tuh Pak sebenarnya saya sudah ngelesin, cuman karena saya tuh masih belum berani untuk buka sendiri karena saya masih belum punya, istilahnya masih belum sarjana gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk buka karena saya sudah selesai sidang. Terus alhamdulillah sekarang sudah punya 11 murid, ada 7 tutor yang mententori siswa-siswa tersebut. Luar biasa. Pesan-pesan bagi wisudawan lainnya pasca kelulusannya bagaimana? Iya, Termasuk pesan untuk kamu sendiri, untuk wisudawan lainnya. Iya, pesan-pesannya selamat telah di wisuda. Semoga perjalanan kita tuh gak selesai sampai sini aja, tetapi perjalanan sesungguhnya tuh di dunia setelah kita selesai wisuda, dimana kita cari pekerjaan, kita bisa berwirausaha, berusaha untuk mengikuti jenjang kehidupan selanjutnya gitu. Pokoknya kita tetap semangat. Ucapan terima kasih buat dosen, buat siapa? Oh ya, terima kasih juga untuk seluruh dosen yang sudah membimbing saya sampai akhirnya saya bisa ke tahap lulus sebagai wisudawan terinspiratif. Gitu dong.